masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, solih-solihah. Alhamdulillah sudah hadir Kakak Rara, Rizky, Isya, Caca, Sakit, Nisa, Yasmin, Gali, Zahra, Alia. Kemudian ada Kakak Sasa, Fatih, Kakak Gilbran, Radit, Rayana, Nashwa, Keira. Yang lain. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencariannya kenapa nggak Google ya? Oke, baik teman-teman. Sebelum menunggu yang lain, kita berdoa terlebih dahulu ya, yang dipimpin oleh leader of pray dari kelasnya masing-masing. Dari kelas 6A, itu Kakak Rizky, Alhamdulillah sudah hadir. Kelas 6B, Bu Asti siapa? Kelas 6B, Kak Raras. Udah hadir ya, Oh, Kak Raras? Kak Raras sudah ada. Kemudian kelas 6C, Bu Isti. Siapa Bu Isti? Fabian belum hadir. Oh iya, Fabian. Fabian? Belum ya? Oke, baik. Silakan kepada Kakak Rizky dan Kakak Raras disiapkan. Dipimpin doanya. Bersikap. Iya, Sikap berdoa. tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, siap membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Alim ahlana babana al-Qur'anil azim nasruhu fatahu qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqlika bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bika wa quwwata fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kakak Rizky dan Kakak Raras. Alhamdulillah teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, teman-teman, pagi ini sudah sarapan belum? Udah. Belum. Bu Wiwi harap teman-teman sebelum Zoom meeting sarapan terlebih dahulu ya, supaya fokus ketika mengikuti pembelajaran. Tidak, aduh lapar jadi terbagi deh fokusnya. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah ya hari ini kita masih bisa mengikuti Zoom meeting ya, karena setiap hari kita akan Zoom meeting. Nah, untuk materi hari ini, apakah sudah tahu teman-teman akan mempelajari materi tentang apa?
Matematika. Matematika. Apa ya? Luas dan keliling ruang. Ada luas dan keliling. Oke, sip. Betul ya teman-teman. Hari ini teman-teman akan mengikuti pembelajaran bersama Bu Asti dengan materi muatan mata pelajaran matematika. Teman-teman, sebelumnya silakan siapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Oke, silakan Kakak Afifah. Silakan disiapkan dulu alat tulisnya. Karena setiap Zoom meeting, teman-teman diusahakan untuk menulis materinya ya. Seperti kemarin, ada loh yang nggak nulis selama Zoom meeting. Ternyata Bu lihat seperti itu. Oh iya, Muhammad Jasape, silahkan. Ada yang ingin tanyakan? Kenapa, Soli? Ini kelas 6 atau kelas 5 ya? Ini kelas 6, Soli. Said ya? Kakak Said. Ya. Iya, ini kelas 6. Kelas 5 apakah ada Zoom meeting? Silakan dihubungi terlebih dahulu Bu Nurulnya. Ya. Oke, ada yang masuk sini ya kelas 5. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Sudah siap semuanya? Oke, sip. Mari kita simak materi pembelajaran dari Bu Asti. Silakan Bu Asti. Terima kasih Bu Wiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bu Asti terdengar jelas teman-teman? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, semangat terus ya teman-teman. Jangan sampai kita kalau misalnya di rumah loyo. Malah kita di rumah itu harus terjaga imunnya dengan cara kita harus selalu sehat. Pola makannya baik, terus selalu berolahraga di pagi hari. Siapa yang suka olahraga di pagi hari? Aduh, punya balon. Mandi. Iya. Olahraga di pagi hari, berjemur di pagi hari, sholat duha di pagi hari. Siapa yang sudah sholat duha hari ini? Siapa yang sudah sholat duha pagi ini? Boleh di-unmute Soliha? Aku. Alhamdulillah. Yang belum sholat Jumat. Yang belum sholat duha, silahkan nanti setelah pembelajaran boleh teman-teman sholat duha ya. Nah, hari ini kita mau belajar mata pelajaran apa? Matematika. Nah, materinya tentang Keliling dan bangun datar. keliling dan luas bangun datar. Sebelumnya, di pekan lalu kita belajar tentang apa ya? Bangun ruang. Bangun datar dan bangun ruang. Bangun ruang dan bangun datar. Bangun ruang. Siapa yang masih ingat sifat-sifat persegi? Coba dibuka lagi buku catatannya. Sifat Memiliki 4 sisi panjang. 2 memiliki 2 sisi sejajar. 3 memiliki 4 sudut siku-siku. 5 memiliki 4 simetri lipat. Iya, betul itu sifat-sifat persegi. Kalau sifat-sifat tabung? Tabung apa sifat tabung?
Memiliki Lagi sisi buku alas yang catatannya. berbentuk lingkaran. Memiliki alas yang berbentuk lingkaran. Kedua, memiliki sisi atas yang berbentuk lingkaran. Ketiga, memiliki sisi yang bentuknya melengkung. Iya, betul. Jadi selimut itu selimut yang yang bentuknya melengkung itu yang dinamakan selimut yang menyelimuti dari tabungnya tersebut. Nah, hari ini kita mau belajar tentang keliling dan luas bangun datar. Bangun datar itu ada apa saja ya? Lagi yang persegi panjang, segitiga, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, Lingkaran, satu lagi. trapesium. Betul. Terima kasih teman-teman yang sudah proaktif. Sebelum Bu Asti melanjutkan ke materi selanjutnya, Bu Asti minta teman-teman menerapkan habit 5-nya, yaitu seek first to understand then to be understood. Dengan cara menyalakan kamera ketika Zoom meeting berlangsung. Yang belum menyalakan kamera, silakan kameranya dinyalakan terlebih dahulu. Siapa nih yang belum menyalakan kamera? Karena Bu Asti, Bu Wiwi, Bu Isti punya catatan tersendiri dan nanti di hari Jumat akan selalu dievaluasi untuk yang tidak menggunakan kamera. Kanisa 6C, Kak Hafi, Kak Salman, Kak Mariam, Kak Dean, Kak Fabian, Kak Radifka, silahkan nyalakan kameranya, Solih dan Solihah. Baik teman-teman. Bu Asti juga meminta teman-teman untuk proaktif ketika Bu Asti memberikan pertanyaan. Seperti itu yang harus dijawab oleh teman-teman. Sebelumnya, kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah di catatannya? Sudah. Sudah, oke, sip. Hari ini kita akan belajar tentang keliling dan luas bangun datar. Di level sebelumnya, teman-teman sudah pernah belajar tentang keliling dan luas bangun datar belum? Di kelas 5 mungkin, di kelas 4 mungkin. Pernah belajar keliling dan luas bangun datar? Enggak ingat. Siapa yang masih ingat? Kayaknya pernah tapi lupa. Kayaknya pernah tapi lupa. Oke, sekarang kita review kembali dan kita ingat-ingat kembali apa saja rumus-rumus keliling dan luas bangun datar. Kalau pekan lalu kita belajar matematikanya itu tentang teori-teori, yaitu sifat-sifat bangun datar dan bangun ruang. Dan hari ini kita akan belajar tentang rumus-rumusnya. Jadi teman-teman harus benar-benar hafal nih. Matematika itu tidak jauh antara lain tentang rumus-rumus seperti itu. Jadi teman-teman harus fokus ketika pembelajaran berlangsung, terus harus konsentrasi ketika pembelajaran berlangsung agar rumus-rumusnya itu udah nempel langsung ke kepala teman-teman, nempel di kepala. Seperti itu. Nah, sebelumnya kita review kembali nih macam-macam bangun datar. Bangun datar yang pada umumnya kita akan pelajari itu tentang persegi. Lalu persegi panjang, selanjutnya segitiga, ada jajar genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Itu bangun datar yang kita pelajari hari ini. Yang diantaranya ada persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Kalau persegi itu punya berapa sisi ya, Kak Raras? Ada 4. Ada 4. Terus, Kak Sakib, kalau persegi panjang ada berapa sisinya? Kenapa? Persegi panjang ada berapa sisinya? 4. 4. Terus kalau Kak Yasmin, segitiga itu ada berapa sisinya?
3. Iya, Ada 3, Bu. ada 3. Kak Rizky, jajar genjang ada berapa sisinya? Kak Rizky, Ya, Bu. jajar genjang ada berapa sisinya? Kak Rizky, jajar genjang ada berapa sisinya? Siapa yang bisa jawab? Bantu Kak Rizky. 4. Ada 4. Terus kalau lingkaran ada berapa sisinya? 1. Kak Galih, ada berapa sisinya? 4. Lingkaran ada berapa sisinya? Oh, lingkaran. Oh, salah. Kak Galih, 1. sisi lingkaran itu ada 1 ya. Nih, teman-teman yang dinamakan sisi itu nih. Ini sisi. Ini sisi. Di sini sisi, di sini sisi. Itu yang dinamakan sisi. Dapat dipahami teman-teman? Ya, Bu. Oke. Selanjutnya, yang pertama persegi. Silakan sambil mencatat, sambil bahas dijelaskan. Ditulis di buku catatannya. Untuk persegi, itu luasnya, rumusnya, sisi kali sisi. S itu, lihat di keterangan, S itu maksudnya sisi. L itu luas, K itu keliling. Itu untuk luas persegi. Jadi kalau misalnya semua sisinya persegi, otomatis semua sisinya sama ya. Jadi kalau misalnya sebuah persegi diketahui sisinya itu 3 cm, berarti luasnya sisi kali sisi, yaitu 3 kali 3. Berapa teman-teman? 9, Bu. 9, betul. Nih, yang kedua atau selanjutnya itu ada rumus keliling persegi. Dicatat ya. Dicatat Kak Fadila, catat Kak Fadila. Iya, ini. OTW. Rumus keliling persegi yaitu Kak sama dengan sisi tambah sisi, tambah sisi, tambah sisi. Kenapa sisinya 4 yang ditambah? Siapa yang bisa jawab? Karena S-nya 4. Karena S-nya 4, betul. Karena persegi itu memiliki sisinya 4. Jumlah sisinya itu ada 4. Jadi yang namanya keliling, diingat-ingat ya teman-teman, namanya keliling itu semua sisinya dijumlahkan. Semua sisinya dijumlahkan. Bisa juga pakai rumus kalau misalnya S tambah S tambah S tambah S itu kepanjangan, teman-teman bisa pakai rumus 4 kali S. Itu yang lebih simple. Dan untuk keterangannya, seperti yang tadi Boas jelaskan, luas itu tandanya L, keliling itu K, S itu sisi, seperti itu. Untuk rumus luas persegi dan keliling persegi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Dapat dipahami ya teman-teman? Nah, ini contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Dari gambar di samping harusnya ya, sorry bukan di atas. Dari gambar di samping, tentukan. Yang pertama, tentukan luas perseginya. Teman-teman tulis contoh soalnya nih. Tulis langsung diketahui, ditanyakan, dan jawabnya saja. Diketahui sisinya itu 5 cm. Sudah diketahui sisinya 5 cm. Yang ditanyakan, tentukan luas persegi dan keliling perseginya. Terus,
Baru dimasukkan ke rumusnya. Tadi rumus mencari luas persegi apa? S kali S. Berarti kalau Betul. Sisi kali dimasukkan rumusnya. Sisi kali sisi. Yaitu sisinya 5 cm yang sudah diketahui. Berarti 5 cm kali 5 cm. 5 kali 5 itu 25 cm. Betul tidak teman-teman? betul. Betul. Jadi hasilnya 25 cm persegi. Kenapa bisa persegi? Karena meter dikali meter. Itu centimeter, guys. Karena senti dikali senti. Betul. Karena sentimeter dikali sentimeter. Sentimeter dikali sentimeter 1. Jadinya ada 2 cm jadi sentimeter persegi. Seperti itu. Terus jangan lupa teman-teman, ketika menuliskan atau mengerjakan tugas isian, terutama isian dari matematika, itu harus kan diketahui. Ditanya dan jawab. Jangan lupa juga kesimpulannya. Jadi, luas persegi tersebut ada 25 cm persegi. Dan untuk yang kedua, pertanyaan kedua itu tentukan keliling perseginya. K sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi. Yaitu sisinya 5. Jadi 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 10 cm. Ingat-ingat, kalau luas persegi atau luas bangunan pun itu satuannya centimeter persegi ada persegi. Tapi kalau keliling itu satuan sentimeter saja, ya pakai persegi karena ini jumlah bukan kali, seperti itu. Habis ini ada yang mau ditanyakan terkait persegi? Tidak, Bu. Siapa ya? Kak Kaisan? Kak Kaisan ya? Lagi nyatet, Bu. Oh, lagi. Rumus luas persegi Kaisan. Rumus luas persegi. Di itu, Kak. Di unmute. Rumus luas persegi apa? Luas sama dengan S kali S. S itu apa? Sisi kali sisi. Betul. Terima kasih Kak Kaisan. Kak Once, rumus keliling persegi apa? Kak Once. Iya, Bu. Lagi ngelek, Bu. Ya. Lah. Ya. Rata-rata, Bu. Lagi rata banget. Rumus keliling persegi apa? Oh ya, nggak kedengaran, Bu. Teman-teman jelas? Ini patah, Bu, saya. Suaranya Kakak Once, suara Bu itu terdengar? Patah-patah, Bu. Suara Bu itu terdengar, Kakak Once? Patah-patah. Patah-patah. Rumus keliling persegi apa, Kak? Rumus keliling persegi. Boleh. Dicatat tidak soalnya? Ini dicatat sih. Cuma patah-patah. yang contoh soalnya di Ya, Bu Wiwi dan Bu Isti menjelaskan, silakan teman mencatat. Iya, Bu. yang contoh soalnya ditulis. Catat kok. Baik. Ibu, Iya. tadi ada yang nanya, siapa ya? Kayaknya ya, contoh soalnya ditulis gak? Iya, ditulis, Kak. Ditulis ya. Semua yang PowerPoint ditulis. Kaitan keliling persegi apa? Keliling persegi kan, Bu? Iya.
S tambah S tambah S tambah S atau 4 kali S. Betul. Terima kasih. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kita lanjut ya. Yang kedua, itu ada persegi panjang. Persegi panjang. Rumus luas persegi panjang yaitu L sama dengan PL. P itu panjang. L itu untuk lebar. Dan rumus keliling persegi panjang itu K sama dengan 2 kali dalam kurung P tambah L. Silakan catat. Suara bawah putus, teman-teman. Sedikit. Iya, Bu. Putus-putus, Bu. Ya, mantul. Apa-apa lah, teman lihat poinnya aja. Ini, jadi setiap sisinya itu dijumlahkan. Sisi pertama dijumlahkan dengan sisi kedua dan sisi ketiga. Seperti itu. Keterangannya, A itu untuk alas. Sorry. Ini yang dinamakan alas. Tinggi itu biasanya ada titik-titik dari atas sini. Set di tengah-tengahnya itu tinggi. Nih, kita lihat contoh. Segitiga sama sisi memiliki sisi sepanjang 15 cm. Jadi semua sisinya 15 cm. Dan tingginya 10 cm. Yang ditanyakan, hitunglah luas segitiga. Tuliskan, diketahui. S sama dengan 15. Cepetan nih. Tapi jalan, teman-teman tulis soalnya aja. Nanti di rumah, Zoom, teman-teman jawab sendiri. Seperti itu. Nah, diketahui S sama dengan 15 cm. T-nya itu 10 cm. Ditanyakan, hitunglah luas segitiga dan hitunglah keliling segitiga. Jawab, masukkan rumusnya. Tadi rumus mencari luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Tuliskan di situ. Setengah kali alas kali tinggi. Sama dengan setengah kali alasnya itu karena semua sisinya 15, jadi otomatis alasnya itu 15 cm. Dan tingginya 10 cm. Sama dengan 1, kenapa enggak 1/2? Kenapa per 2-nya itu bisa hilang? Siapa yang bisa menjelaskan? 10-nya dibagi 2. Iya, betul. Karena di sini 10-nya dibagi 2. Hasilnya jadi 5 nih. 10 yang di sini dibagi dengan 2 dari setengahnya. Jadi hasilnya 5. Jadi ditulisnya di bawahnya bukan 10 lagi, tapi 5. Karena sudah dibagi 2 10-nya. Kalau misalnya ada yang bisa dibagi 2, dibagi saja seperti itu. Dan 2 yang di bawahnya udah hilang kalau sudah dibagi seperti itu. Jadi 1 kali 15 kali 5 sama dengan 75 cm persegi. Jadi luas segitiga tersebut adalah 75 cm persegi. Dan untuk kelilingnya, K sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi. Sama dengan 15 tambah 15 tambah 15. Sama dengan berapa, teman-teman? 45. Iya, 45 cm. Sekarang Bu Asti mau tanya ke Kak Sabrina. Kak Sabrina, are you there? Apa?
Rumus luas segitiga apa, Kak? Setengah kali A kali T. A itu apa? Alas. T itu. Oke, sip. Terima kasih, Saliha. Bu Asi mau tanya lagi ke Owi. Owi? Ya, Bu. Owi? Ya. Rumus keliling segitiga itu apa? Sisi tambah sisi tambah sisi. Iya, jadi kalau misalnya keliling, Bu Asi ingatkan kembali, keliling itu semuanya dijumlahkan. Kalau teman-teman lupa rumusnya, rumus keliling, keliling itu semuanya dijumlahkan, seperti semua sisi-sisinya. Terus kalau misalnya luas, itu memiliki rumus tersendiri, seperti itu. Ada jamur nih. Gitu. Terus yang selanjutnya, ada jajar genjang. Dicatat rumus luas jajar genjang. Luas jajar genjang itu rumusnya sama dengan A kali T. Kalau jajar genjang nggak pakai setengah. Kenapa segitiga pakai setengah? Karena dia bentuknya setengah dari persegi. Jadi pakai rumus setengah. Seperti itu. Terus rumus keliling jajar genjang itu sama dengan, ya, tahan dulu ya makannya, belajar dulu. Rumus keliling jajar genjang itu 2 kali A tambah B, atau semua sisinya dijumlahkan. A tambah B itu A-nya untuk yang panjangnya, B-nya itu yang miring. Seperti itu. Terus keterangan, A itu alas tentunya, T itu tinggi. Kita lihat contohnya. Perhatikan gambar jajaran genjang ABCD di samping. Panjang BC itu sama dengan DA. Sama dengan 8 cm. Jadi BC sama dengan DA. Berarti kalau misalnya ada tanda sama dengan, itu sama. BC itu sama kayak DA, panjangnya itu 8 cm. Ya, silakan Kanisa 6C. Terus yang ditanyakan, hitunglah luas jajar genjang dan hitunglah keliling jajar genjang. Tulis diketahuinya dari gambar meter. Saya tulis kembali, BC sama dengan DA sama dengan 8 cm. Karena nanti 8-nya akan dituliskan di keliling. Itu merupakan sisinya. Seperti itu. Ya, silakan Kak Ais. Teman-teman yang ke toilet, silakan ke toilet, tapi kameranya tetap standby ya, tidak dimatikan. Terus baru masukkan ke rumusnya, jawab. L sama dengan A kali T, sama dengan 8 kali 7, sama dengan 56 cm persegi. Tulislah kesimpulannya. Jadi, luas jajar genjang tersebut adalah 56 cm persegi. Seperti itu. Itu untuk luas jajar genjang. Dan untuk keliling jajar genjang, itu semua sisinya dijumlahkan. Kak, sama dengan sisi tambah sisi, tambah sisi, tambah sisi. Sisinya ada 4, jadi 4 sisinya dijumlahkan. Terus dari A ke B 8, B ke C 8, C ke D 8, D ke A itu 8. Jadi semua sisinya itu 8, berarti tambah 8, tambah 8, tambah 8. Hasilnya 24 cm. Benar nggak? Sepertinya kurang. Berapa teman-teman jumlah yang benar? 32. 32, betul. Ini Bu Asi melatih konsentrasi teman-teman. Jadi dari contoh soal, kadang Bu Asi suka plesetkan, jadi teman-teman menghitung sendiri seperti itu. Ini jajar genjang. Coba Bu Asi mau tanya.
Kak Mayada. Kak Mayada. Iya, Bu. Rumus luas jajar genjang apa, Kak? Apa, Bu? Putus-putus suaranya. Rumus luas jajar genjang. A kali T. Ya, A itu apa? A itu apa? A A itu sama. alas, T itu tinggi. Ya, betul. Terima kasih. Selanjutnya Kak Gilbran. Rumus keliling jajar genjang. Kak Gilbran mana ya? Kenapa, Bu? Rumus keliling jajar genjang itu apa? Rumus keliling. Nah, S tambah S tambah S tambah S tambah S. tambah S, tambah S, tambah S. Betul. Jadi S-nya ada 4. Dijumlahkan semuanya. Jajar genjang ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kita lanjut ke trapesium. Rumus trapesium itu, rumus trapesium sama dengan setengah A kali B kali T. Coba lihat contohnya Bu Istima. Sorry, itu bukan dikali ya. Kembali lagi yang tadi Bu Istima. Setengah kali A tambah B. Jadi yang di dalam kurungnya itu ditambah, bukan dikali. Setengah kali A tambah B. Adek mana? Adek mana? Setengah kali A tambah B. Kali T. Seperti itu. Jadi bukan A kali B, tapi A tambah B. Atau luas sama dengan A tambah B kali T. Jadi ditambah yang dalam kurungnya ya. Yang di dalam kurungnya itu ditambah. Terus untuk rumus keliling trapesium. Yang pasti trapesium itu dijumlahkan semua sisinya. Jadi AB tambah BC tambah CD tambah DA. Atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Seperti itu. Itu untuk rumus-rumus luas dan keliling trapesium. Kita lihat contohnya. Perhatikan bangun datar trapesium di atas. Panjang EH sama dengan FG. Ialah 8 cm. Tentukan luas trapesium dan tentukan keliling trapesium. Berarti dituliskan kembali, dijawabnya. Diketahui dan ditanyakan. Diketahuinya A-nya itu 16 cm sesuai yang ada di gambar. T itu 7 cm. B itu 6 cm sesuai dengan yang ada di gambar. EH dan FG itu sama dengan 8 cm. Ditanyakan tentukan luas trapesium dan tentukan keliling trapesium. Jawab L sama dengan, masukkan rumusnya. Setengah kali A tambah B kali T. Kalau ada dalam kurung, dikerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Jadi setengah kali 16 tambah 6 kali 7 sama dengan setengah kali 22 kali 7. 22 bisa dibagi 2, jadi hasilnya 11. 11 kali 7 sama dengan 77 cm persegi. Tulis lagi kesimpulannya. Jadi, luas trapesium tersebut adalah 77 cm persegi. Terus untuk yang kelilingnya di B. K sama dengan semua sisinya dijumlahkan. EF, FG, GH, HE atau EH. Itu dijumlahkan. 16 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 8
Karena sudah diketahui itu EH sama dengan FG sama dengan 8 cm. Jadi jumlahnya itu 36 cm. Seperti itu. Kita lanjut ke yang selanjutnya ya. Yaitu ada layang-layang. Pasti tanya-tanyanya nanti di akhir. Jadi harus diingat-ingat nih rumus-rumusnya. Rumus luas layang-layang, yaitu luas sama dengan setengah kali D1 kali D2. Rumus keliling layang-layang itu semua sisinya dijumlahkan. A tambah B tambah C tambah D. Atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. D1 itu untuk diagonal 1. D2 itu diagonal 2. Coba kita lihat contohnya diagonal itu yang kayak gimana. Nih, yang dimaksud diagonal itu garis yang memotong dan bertemu. Itu diagonal. Dan untuk diagonal 1 itu, ini untuk diagonal 2. Dari A ke C itu diagonal 2. BC sama dengan CD. Dari titik B ke titik C itu sama dengan titik C ke titik D. Luasnya itu atau panjangnya 22 cm. Dan AB sama dengan AD sama dengan 12 cm. D1-nya dari B ke D itu yang dinamakan D atau diagonal. Diagonal itu yang memotong dan bertemu ke titik seberangnya. Terus diagonal 2-nya dari A memotong ke C itu 30 cm. Yang ditanyakan luas layang-layang dan keliling layang-layang. Yang pertama luas layang-layang. Masukkan rumusnya. L sama dengan setengah kali D1 kali D2. L sama dengan, atau nggak usah ditulis L lagi juga nggak apa-apa. Setengah kali 15 kali 30. 30 bisa dibagi 2. Hasilnya 15. Tuliskan lagi di bawahnya. 1 kali 15 kali 15 sama dengan 225 cm persegi. Jadi, luas layang-layang tersebut adalah 225 cm persegi. Dan kelilingnya itu semua sisinya dijumlahkan. 22 ditambah 22 tambah 12 tambah 12. Hasilnya 68 cm. Jadi, keliling layang-layang tersebut adalah 68 cm. Itu untuk keliling dan luas layang-layang. Selanjutnya, ada belah ketupat. Belah ketupat, rumus luas belah ketupat itu sama dengan rumus layang-layang, yaitu setengah kali D1 kali D2. Rumus kelilingnya sama juga, semua sisinya dijumlahkan. Kalau keliling itu semua sisinya dijumlahkan. Diingat-ingat sekali lagi, keliling itu semua sisinya dijumlahkan. K sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Seperti itu. D1 dan D2 itu diagonal 1 dan diagonal 2. Kita lihat contohnya. Contohnya ada di gambar ini. Diketahui AC dari titik A ke titik C itu sama dengan diagonal 1. Kenapa di situ 12? Karena 6 cm itu cuma dari 0 ke C. Jadi kalau misalnya A ke C itu 2 kali 6. Seperti itu, jadi 12 cm. Terus dari BD sama dengan diagonal 2. Sama dengan 6. Dari 0 sampai D. Jangan sampai terkecoh, teman-teman. Jadi, dari B ke D itu 2 kali 8. Sama dengan 16 cm. Yang ditanyakan luas belah ketupatnya.
Oh ya, itu diketahui, satu lagi ditulis sisi. Sisinya itu 10 cm seperti yang ada di gambar. Yang ditanyakan luas dan keliling. Jawab, masukkan rumusnya. L sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Sama dengan setengah kali 12 kali 16. Setengahnya boleh ya yang setengah itu boleh kali 12 kali sama 16, terserah teman-teman. Mau dicoret yang mana? Kalau yang 12 berarti 12 dibagi 2. Kalau 16 berarti 16 dibagi 2. 12-nya tetap terserah. Terus sama dengan 6. 6 itu berarti dari 12 bagi 2. 6 kali 16 sama dengan 96 cm persegi. Jadi, luas belah ketupat tersebut adalah 96 cm persegi. Dan untuk kelilingnya, K sama dengan A tambah B tambah C tambah D, atau semua sisinya itu dijumlahkan. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 40 cm. Jangan lupa dituliskan kesimpulannya. Jadi, keliling belah ketupat tersebut adalah 40 cm. Seperti itu untuk belah ketupat. Yang terakhir, ada lingkaran. Rumus lingkaran itu luas sama dengan pi kali R pangkat 2. Kita udah pernah membahas pi ya, teman-teman. Nih, Boas mau ingatkan kembali nih. Review kembali. Kalau pi-nya itu pakai yang 22/7. Kalau jari-jarinya apa? Merupakan kelipatan 7. Tuh. Kalau misalnya jari-jarinya bukan kelipatan 7, pakai yang 3,14. Betul, pakai yang 3,14. Jadi rumus luas lingkaran itu pi kali R pangkat 2. Atau pi kali R kali R. R-nya dikalinya 2 kali. Bukan 2 kali R, tapi R-nya ada 2. Rumus keliling lingkaran yaitu pi kali D. Nih, kalau misalnya di soal keliling lingkaran itu adanya atau diketahuinya jari-jari. Gimana caranya kita tahu berapa diameternya? Dikali 2. Dikali 2, betul. Misal di soalnya itu diketahuinya jari-jarinya 10, berarti diameternya 20. 20, seperti itu. Pi itu untuk pi 22/7 atau 3,14. Dan R itu untuk jari-jari, D itu untuk diameter. Kita lihat contoh soalnya. Apabila diketahui suatu lingkaran memiliki diameter 28 cm, berapakah luas dan keliling lingkaran tersebut? Diketahui D-nya itu 28 cm. Enggak, di soalnya enggak ada jari-jari. Teman-teman tuliskan saja jari-jarinya. Jari-jari itu setengah dari diameter. Berarti diameternya dibagi 2. Kalau diameternya 28, otomatis jari-jarinya 14 cm. Ditanyakan luas dan keliling lingkaran. Jawab. L masukkan ke rumus. L sama dengan pi kali R kali R. Pi-nya kita pakai 22/7. Kenapa pakai 22/7? Kelipatan 7. Karena kelipatan 7. Betul. Karena jari-jarinya kelipatan 7. Jadi kita pakai 22/7 kali 14 kali 14. 14 bagi 7 bisa jadi 2. Sorry, itu bukan 7 ya, berarti 2. Nih, coba teman-teman hitung sendiri. Berarti 22 kali 14 bagi 7 berapa? 14 bagi 7 berapa? 14 bagi 7? 2. Berarti 14. Sama dengan di bawahnya 22. Kali 2
kali 14. 22 kali 2 kali 14. Berapa jumlahnya? Coba dihitung. Udah ada yang dapat jawabannya? 616. Betul, 616 cm persegi. Jadi, luas lingkaran tersebut adalah 616 cm persegi. Lalu kita cari K-nya atau keliling. K sama dengan Pi kali D. Sama dengan 22/7 kali D-nya itu 28 cm. 28 bagi 7 itu 4. Berarti 22 kali 4 sama dengan 88 cm. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 88 cm. Itu untuk keliling dan luas bangun datar. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak, Bu. Tidak, coba Bu Asti masih ada waktu 1 menit nih. Coba Bu Asti mau tanya ke Nashwa. Ke Nashwa. Ya. Nashwa. Ya. Rumus luas belah ketupat. Belah ketupat 1/2 dikali D1 dikali D2. D1 itu apa? Diagonal 1. D2? Diagonal 2. Iya, terima kasih Solihah. Coba Bu Asti mau tanya Kadamara. Ya, Bu. Rumus luas segitiga. Rumus luas segitiganya 1/2 kali A kali T. A itu untuk? Itu untuk apa ya? Gak tahu. Tadi udah keburu ke slide, cuma ditulis sama rumus keliling sama rumus luasnya. Diingat-ingat ya, A itu apa? Kak Fauzil. Fauzil mana nih? A itu apa? Unmute dulu, Kak. Unmute dulu, Fauzil. Mic-nya di-unmute dulu. Dibantu Kak Apipah deh. A itu apa Kak Apipah? Alas. T itu? T itu tinggi. Oke, sip. Terima kasih. Masih mau tanya lagi Kak Gaisan. Rumus luas persegi. Di-unmute dulu. Persegi ya. Iya. L sama dengan S kali S. S itu untuk apa? Sisi. Sisi, betul. Terima kasih. Coba sih mau tanya Kak Raihana Putri Ananda. Rumus luas jajar genjang. Ya, Bu. Rumus luas jajar genjang. Sebentar, Bu. Tadi luas ya. L sama dengan A kali T. A itu untuk? Alas. A, T untuk? Tinggi. Kasih. Terakhir, Kak Caca. Rumus luas trapesium. Di-unmute dulu, Kak. Setengah. Apa? Rumus luas trapesium. Setengah kali A kali B kali T. Tambah ya itu, bukan kali. Tambah.
Iya. Jadi setengah kali A tambah B kali T. Oke, terima kasih Kak Caca. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait luas dan keliling bangun datar? Tidak. Jika tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Bu Asti kembalikan ke Bu Iwi. Silakan Bu Iwi. Baik Bu Asti, terima kasih atas penjelasannya. Masya Allah ya teman-teman. Teman-teman hampir semuanya mencatat karena berkaitan dengan rumus ya teman-teman. Rumus itu sangat penting. Kalau kita nggak tahu rumusnya, kita nggak bisa ngerjain soalnya. Oke, baik. Sudah 8.46. Mari kita tutup dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh leader of pray-nya. Silahkan. Kakak Raras, Kakak Raras, Biar, Rizky. Bersikap Siap. berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, mulainya membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ditutup, Bu Iwi ingatkan kembali teman-teman jangan lupa untuk mengisi jurnal hariannya ya di modulnya. Seperti itu. Selanjutnya teman-teman silakan untuk mengikuti kegiatan UMI bersama fasilitator UMI-nya atau melakukan secara mandiri. Terima kasih teman-teman, dipersilakan untuk live meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asti, Bu Iwi, Bu Isti.